Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah farmakologi dasar ya. Ketemu lagi kita. Untuk pertemuan yang kedua itu masih saya buat untuk PPT-nya. Ya. Jadi hari ini masih membahas tentang pertemuan satu. Kalau kemarin kan tentang farmakokinetik, farmakodinamik, kemudian farmasetif ya. Jadi ada beberapa fase atau mekanisme aksi obat. Jadi itu kalau secara umum. Sedangkan yang kanal ion, kemudian protein pembawa, reseptor itu secara khususnya di masing-masing target reseptor protein ataupun target aksi obatnya. Nah, yang secara umumnya ini saya bahas dulu kenapa, karena biar kalian paham kalau misal langsung ke khususnya target aksi obat apa itu kanal ion, mungkin teman-teman masih kurang paham atau masih kurang tahu ya kenapa target aksi obatnya harus di kanal ion gitu ya. Oke, langsung saja ini membahas tentang dosis ya. Oke, sebelumnya saya review dulu dari pertemuan kemarin ya. Jadi farmakologi itu memang mempelajari tentang obat. Jadi mulai dari obat itu bekerja ya, efeknya seperti apa terhadap organisme itu. Nah, ilmu farmakologi yang kemarin itu berkaitan dengan ilmu yang lain. Contohnya apa? Farmakokinetik, kemudian farmakodinamik di sini ya. Nah, kalau farmakokinetik itu obat terhadap organisme hidup. Sedangkan farmakodinamik itu organisme terhadap obat gitu ya kemarin ya. Oke, saya lanjutkan di proses farmakokinetik itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Jadi teman-teman semua tahu ya kalau obat itu yang oral kalau diminum itu melalui mulut ya, namanya aja oral, otomatisnya melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, kemudian diekskresikan. Nah, untuk obat-obat oral itu akan diabsorpsi. Absorpsinya di mana? Kalau obat itu, ya, absorpsinya itu di lambung dan di usus. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Di antaranya itu apa? pH, kemudian ada waktu pengosongan lambung. Nah, mobilitas usus itu juga mempengaruhi absorpsi obat. Misal, Anda minum paracetamol atau acetaminophen yang lainnya ya. Nah, Anda minum bersama dengan teh. Padahal di teh itu ada kandungan senyawa karena kan teh itu merupakan salah satu bahan alam ya atau simplicia yang dibuat sebagai sediaan yang sudah jadi atau sediaan minum. Nah, kalau diminum bersama dengan teh itu akan apa? Nah, akan menurunkan absorpsi obat karena teh mengandung senyawa tanin di situ ya. Nah, kalau kemarin kan senyawa obat bahan obat itu apa, kenapa dirubah sentesia dan sebagainya ya. Nah, makanya kalau zaman dulu itu farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari obat dan zaman dulu itu obat itu berasal dari tanaman atau tumbuhan. Nah, sehingga tumbuhan ini direndam dengan etanol, alkohol, nah dengan kadar yang berbeda, kemudian dibuat simulasi dulu ya, dikeringkan dulu, baru direndam, kemudian diekstraksi dan sebagainya itu ya. Betul. Jadi kembali lagi ke proses absorpsi. Jadi ketika kita minum obat, kita melewati kerongkongan, kemudian lambung. Nah, sampai obat tersebut sampailah di lambung. Kan masih pikiran ya dalam bentuk tablet, masih utuh tablet. Nah, di proses absorpsi obat itu berubah menjadi molekul yang sangat kecil. Nah, jadi molekul-molekul atau partikel yang lebih kecil lagi. Nah, disinilah terjadi pengaruh. Semisal kalau Anda minum, kalian minum obat bersama teh karena adanya tanin di situ, nah itu akan memperlama absorpsi obat atau mempercepat absorpsi obat.
Nah, kalau memperlama efeknya seperti apa? Ya, efeknya juga akan lama. Ya, efeknya akan lama. Harusnya jam sekian, jam 4, ada minum jam 2, atau kalian minum jam 2, jam 4 baru berefek. Kan harusnya 1 jam. Ya. Misalkan minum jam 2, efeknya jam 3 sudah berefek. Itu kan lebih cepat. Nah, disitulah terjadi interaksi di situ ya, obat dengan teh pada proses absorpsi. Nah, akan mempercepat proses absorpsi dari obat tersebut. Itu ya. Kemudian saya itu ya, kalau semisal ada beberapa obat yang diminum bersama makan. Padahal kalau orang awam atau orang atau masyarakat lebih bangga ya. Biasanya kalau minum obat itu harus bersama makan kan, makan dulu baru minum obat. Ya, padahal itu salah karena ada beberapa obat yang dipengaruhi oleh adanya makanan di proses absorpsi. Di proses mana absorpsinya? Ya, lambung sama usus. Ya. Jadi besok kalau ada mbak atau ada nenek kalian ataupun kakak kalian ataupun adik kalian yang minum obat, misal bersama dengan makanan, habis makan langsung minum obat, di situ sebenarnya salah ya. Perhatikan obatnya dulu, maka obat itu tidak dipengaruhi oleh adanya makanan atau dipengaruhi oleh makanan ya. Kalau misal paracetamol yang tepat itu minumnya pada waktu perut kosong. Jadi nama ini kan salah ya, sama zaman saya dulu itu sebelum masuk di farmasi, itu kan saya baru berkuliah di semester 2, setiap minum obat paracetamol sebagai analgetik anti nyeri itu selalu bisa makan. Padahal di situ paracetamol dipengaruhi oleh makanan. Nah, dia akan memperlama proses absorpsi dari paracetamol tersebut. Jadi itu perlu diperhatikan, memang ada aturan pemakaian mana yang tepat dan tidak tepat. Jadi semisal akan terjadi interaksi bahwa obat digunakan, nah kasih jeda dosisnya tepat atau tidak, kemudian dikasih jeda atau jarak waktu yang itu pada proses absorpsi. Jadi absorpsi itu dipengaruhi oleh pH, mobilitas usus, kemudian waktu kosongan lambung. Dan nanti sebenarnya tidak hanya 3 tersebut, ada beberapa faktor yang lain ya. Dan yang kedua, setelah obat diabsorpsi, saya berikan minum ya. Minum kemudian diabsorpsi di lambung ataupun usus. Ya, kalau lambung kita bersifat asam ya, obat asam diabsorpsi di lambung, sedangkan obat basa akan diabsorpsi di usus. Ya. Nah, ada juga yang setelah diabsorpsi di lambung baru diabsorpsi di usus. Setelah itu bahkan sudah berubah tuh menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian obat dibawa oleh darah untuk didistribusikan. Nah, obat itu kan sifat kimianya kan macam-macam ya. Ada obat yang bersifat asam, ada obat yang bersifat basa, kemudian ada obat yang bersifat asam lemah atau basa kuat, atau sebaliknya asam kuat basa lemah atau basa kuat asam lemah, di situ ya. Nah, pada saat distribusi itu obat yang bersifat asam itu akan berkaitan dengan protein. Obat yang basa akan berkaitan dengan alfa glicoprotein di situ. Kalau misalnya kekurangan protein, bagaimana? Ya, dia akan menjadi obat bebas. Nah, obat bebas inilah yang akan menjadi toksik. Nah, semisal kalau ada proses distribusi ya, contohnya kalau kalian punya pacar dengan yang tidak punya pacar ya, nah yang punya pacar itu punya ikatan, otomatis kan hidupnya tidak melayang-layang ya, nggak bebas kan. Siapa tidur mesti ditanyain udah bangun atau belum, udah makan atau belum, lagi di mana dan sebagainya.
Nah, sedangkan yang tidak punya ikatan tadi, itu kan hidupnya melayang-layang. Jadi terserah mau nonton bioskop, karaokean, dan sebagainya kan terserah karena dia tidak mempunyai ikatan. Nah, mau mabuk-mabukan terserah ya, karena tidak ada yang melarang. Kecuali kalau orang tuanya mengingatkan, tapi yang kuliahnya jauh ya, yang jauh dari rumah, kan tidak ada pengawasan. Nah, di situ contohnya, jadi sama halnya dengan obat, kalau obat mempunyai ikatan, nah dia akan berefek. Sedangkan obat yang tidak mempunyai ikatan, dia akan menjadi toksik di situ ya. Nah, setelah itu, setelah obat didistribusikan, akan di metabolisme. Metabolisme itu mengubah senyawa obat menjadi metabolit yang aktif. Nah, pada proses metabolisme ada dua fase, fase 1, fase 2, dibantu oleh enzim. Metabolisme terjadi di mana? Di hati. Nah, dengan bantuan enzim sitokrom P450. Di situ ya. Nah, sehingga pada proses metabolisme berubah menjadi lebih aktif sehingga bisa berefek. Nah, memang ada beberapa faktor juga yang menyebabkan terganggunya metabolisme, bisa inhibisi ataupun induksi, menghambat atau meningkatkan metabolisme di situ. Nah, setelah itu obat diekskresikan. Siapa yang mengekskresikan? Ya, ginjal. Nah, ginjal itu kan bagiannya macam-macam ya, ada lengkung Henle, kemudian ada kapsul Bowman, kemudian ada tubulus distal, tubulus proximal, kemudian ada glomerulus atau glomerulus ini fungsinya sebagai filtrasi. Jadi sel-sel yang masih digunakan akan diabsorpsi kembali atau diserap kembali. Sedangkan yang tidak digunakan sebagai contoh amonia, nah itu akan dibuang situ ya, berupa apa urin, kemudian jika sisa makanan yang tidak kita butuhkan itu dibuang berupa feses di situ ya. Nah, pada proses ekskresi pun ada beberapa faktor yang menyebabkan ekskresi obat itu terganggu. Salah satunya gangguan ginjal di situ ya. Kalau gangguan ginjalnya rusak, nah otomatis bagaimana obat tersebut akan diekskresi kan? Nah, justru akan balik atau justru semuanya dikeluarkan. Itulah proses obat secara farmakokinetik di situ ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ke dosis obat. Dosis obat adalah sejumlah takaran obat yang diberikan kepada manusia yang dapat memberikan efek fisiologis ya, memberikan efek misalnya menyembuhkan, mengobati ya, atau pencegahan. Jadi dosis obat atau dosis terapeutik itu dosis yang sesuai dengan takarannya, itu ya sesuai dengan terapinya. Semisal contohnya amoksisilin. Nah, amoksisilin itu antibiotik ya. Pada penderita infeksi saluran kemih, amoksisilin diberikan 2 kali sehari. Sedangkan pada pasien dengan gangguan pernafasan atau pneumonia itu diberikan sehari 3 kali. Nah, itulah namanya dosis obat, dosis terapeutik, dosis yang sesuai dengan takaran obatnya, takaran terapeutiknya yang bisa memberikan efek fisiologis ya. Kemudian tujuan perhitungan dosis obat. Setiap bahan kimia adalah racun, termasuk obat. Oleh karena itu, dosis harus dihitung untuk memastikan bahwa obat yang diberikan dapat memberikan efek terapi yang diinginkan. Nah, untuk mencapai pengobatan yang rasional itu 4T, 1W ya. Tepat obat, tepat pasien, tepat diagnosa, tepat penderita, kemudian waspada efek samping. Nah, itu makanya perlu mempelajari dosis obat karena untuk mencapai pengobatan yang
rasional di sini ya. Nah, kemudian setiap bahan kimia adalah racun termasuk obat. Kenapa simbol farmasi itu mangkok sama ular ya? Kalau simbol keperawatan anestesi apa ya? Saya tidak tahu. Jadi kenapa simbol farmasi itu selalu digambarkan dengan mangkok sama ular di situ ya? Kalau kedokteran itu kan tongkat sama ular ya. Nah, kalau farmasi itu mangkok sama ular. Nah, itu hasilnya apa? Bisa ular itu bisa menjadi racun dan bisa sebagai pengobatan. Nah, makanya simbolnya di situ ya. Jadi semua obat itu adalah racun atau semua bahan kimia itu adalah racun, termasuk obat sendiri ya. Makanya dosis harus dihitung. Nah, salah satu yang menyebabkan obat menjadi racun itu adalah karena dosisnya. Ya, makanya dosis tadi harus dihitung ya. Memastikan bahwa obat yang diberikan dapat memberikan efek terapi yang diinginkan. Jadi misal kalau tidak menghitung dosis, kalau dosis itu kan ada beberapa yang berdasarkan berat badan, ada beberapa yang berdasarkan usia. Kalau usia anak, nah takaran dosisnya begini, berat badannya bisa 30 kilo. 30 mg per kilogram. Berarti kan kita harus menghitung berapa yang diberikan ke pasien tersebut. Itu ya. Nah, itulah untuk mencapai pengobatan yang rasional, untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Kemudian dasar-dasar perhitungan dosis. Perhitungan dosis itu didasarkan pada perhitungan dosis individual bagi bayi, anak-anak, lansia, orang dengan berat badan yang ekstrim atau obes, dan pada pasien dengan fungsi ginjal dan hati yang terganggu. Karena proses metabolisme dan ekskresi itu terjadi di hati dan ginjal. Makanya dosisnya harus disesuaikan. Kemudian yang kedua itu memahami satuan-satuan dosis yang digunakan dalam bidang farmasi atau obat dan cara konversinya. Jadi nanti Anda menghitung miligram atau gram, miligram per kilogram atau B per B, B per V. Itu ya, maksudnya apa B per B atau B per V itu maksudnya seperti apa? Itu ya. Kemudian yang ketiga memahami perhitungan dosis yang harus diberikan berdasarkan sediaan yang ada. Jadi semisal satu tablet paracetamol, besok Anda kalau mau PKL bisa menerima resep ya. Tulisan R, R itu tandanya resipi, ambillah itu ya. R garing gitu ya. Paracetamol 500 atau 250 mg. MF full BTD 10. Mixture MF itu mixture fak campur dan buatlah sebanyak 10 bungkus. Saya, waduh ini berapa yang harus saya ambil obatnya? Nah, itu kan berdasarkan sediaan paracetamol itu 500 mg dan 250 mg. Atau yang sirup itu 125 mg per 5 ml. Atau amoxicillin 500 mg. Kan ada sediaannya. Kalau Anda membeli obat saya, mudah-mudahan nggak membeli obat ya, nggak sakit ya. Nah, semisal besok Anda membeli obat, nah obat misal amoxicillin, Anda lihat berapa sediaannya, di situ kan masih ada tulisannya 500 mg atau 300 mg gitu ya. Itu bisa dilihat itu sediaannya. Kemudian memahami cara menghitung luas permukaan tubuh. Nah, itu kan dasar-dasar perhitungan dosis ya, yang didasarkan pada luas permukaan tubuh. Kemudian mengetahui sediaan obat. Sediaannya apa?
sirup, oral, tablet, atau kapsul, ya, situ. Kemudian ada granul, ada suppositoria, kemudian ada tetes juga, yaitu sediaan obat. Nah, kemudian beberapa istilah dosis. Itu ada single dose. Artinya apa single dose di sini? Dosis sekali pemakaian. Single itu artinya satu. Berarti sekali. Dosis itu kan dosis sekali pemakaian. Contohnya, dosis sekali pakai mebendazole 100 mg. Berarti satu kali pemakaian itu 100 mg. Yang kedua ada daily dose, dosis pemakaian 1 hari. Day itu kan hari kan, berarti dosis itu dosis. Jadi dosis pemakaian 1 hari. Contohnya dosis pemakaian digoxin atau digoxin 100 mikrogram per hari. Nah, jadi dibuat 1 hari itu 100 mikrogram. Kemudian ada dosis regimen. Jadwal waktu pemberian setiap dosis obat. Misal, dosis doxepin 75 mg sehari. Jumlah tersebut dibagi dalam beberapa kali pemberian, sehingga total pemberian dalam sehari itu 75. Jadi ada pembaginya. Dosis doxepin tadi 75 mg, tapi itu untuk beberapa kali. Jadi total sehari itu 75 mg. Ya, beberapa kali pemberian. Ya, antara itu 25 kali, 3 kali sehari. Itu ya. Kemudian dosis lazim atau terapeutik. Dosis untuk tercapainya efek terapi pada orang dewasa. Kemudian ada dosis inisial atau loading dose, dosis permulaan atau dosis awal pengobatan. Biasanya kalau guideline, kalau misal kan guideline ya mungkin kalian kurang paham ya guideline itu apa. Tapi saya berharap sudah tahu semua ya. Jadi kalau mau pengobatan, biasanya kan dokter itu didasarkan pada guideline atau tata laksana terapinya ya. Jadi ada dosis permulaannya berapa, kemudian ada dosis terapinya berapa gitu ya. Jadi beda-beda antara dosis awal sama dosis terapi. Kemudian dosis maksimum, dosis tertinggi yang aman bagi penderita dewasa. Jadi maksimumnya berapa? Misal kalau paracetamol itu maksimumnya adalah 2 gram atau 2000 mg. Berarti kan dalam sehari sebenarnya bisa minum paracetamol 4 tablet. Karena satu tablet itu 500 mg ya. Situ. Nah, itu kemudian dosis toksik, dosis yang melebihi dosis maksimal yang dapat menimbulkan keracunan. Jadi, kalau semisal melebihi dosis maksimum, nah itu bisa menyebabkan efek toksik. Itu pun efeknya itu tidak selalu langsung timbul. Bisa satu hari itu langsung timbul, bisa jangka waktu yang lama. Pastinya. Ini itu efek toksik karena pemakaian misal paracetamol itu sehari 2 gram diberikan secara terus-menerus sampai umur 60 tahun. Nah, itu akan merusak hatinya di situ. Sehingga menimbulkan efek toksik ya. Kemudian dosis letal. Dosis yang melebihi dosis maksimal yang dapat menimbulkan kematian. Letal dosis di sini ya. Berapa dosis yang bisa menyebabkan kematian? Tidak hanya keracunan, tapi sampai dengan kematian. Gitu ya. Oke, selanjutkan kemudian bagi beberapa istilah dosis, kemudian perhitungan dosis pada bayi dan anak. Jadi untuk pemberian obat pada anak itu perlu diperhatikan. Salah satunya itu dari pemberian anak
obat-obatan yang diperuntukkan bagi orang dewasa meskipun dengan dosis yang kecil ya. Karena apa? Karena kalau pada anak itu organ tubuhnya belum terbentuk secara sempurna, sehingga proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi juga belum sesuai atau belum sempurna prosesnya. Ya, di situ. Makanya hati-hati pemberian obat pada anak. Ya, contohnya apa? Kloram, Phenylephrine, terus juga boleh. Terus apa lagi? Ada amoxicillin itu sebenarnya tidak masalah ya pemberiannya, karena ada tekanan dosis untuk anak. Kemudian tetracycline, nah itu tidak boleh karena bisa menyebabkan apa? Nah, giginya menjadi kuning. Situ. Oke, hindari pemberian obat di resep dokter yang diberikan pada orang lain dan bukan atas nama anak. Jadi tidak boleh menggunakan obat secara sembarangan dari itu. Ya. Kemudian memberikan obat khusus yang ditujukan hanya untuk anak dengan kondisi yang khusus pula. Jadi misalkan gini, kalau anaknya tidak bisa menelan, ya berarti pemberian obatnya ya khusus. Dengan cara apa? Dengan cara dalam bentuk sirup atau pemberian melalui NGT. Ya, itu. Kemudian untuk pemberian antibiotik pada anak harus tepat dosis dan durasinya. Orang tua diberi penjelasan tentunya melanjutkan pengobatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi antibiotik itu kan dibuat dari mikroorganisme ya. Makanya setiap pemberian antibiotik itu harus dihabiskan. Kalau tidak, itu bakterinya akan resisten. Misal contohnya ya, sini. Misal anak menderita ISK, diberikan levofloxacin 10 tablet. Nah, orang tua itu berpikiran bahwa pemberian obat yang banyak atau pemberian obat secara terus-menerus itu akan merusak ginjal. Pada akhirnya, orang tua tersebut menghentikan karena takut kalau anaknya terkena ginjalnya atau hatinya ya di situ. Sebenarnya itu tidak boleh karena antibiotik itu harus dihabiskan. Karena minimal penggunaan antibiotik itu 3 sampai 7 hari. Jadi selama itu harus dihabiskan. Ya, kalau misalnya tidak dihabiskan bagaimana? Jadi akan resisten pasiennya kambuh atau anaknya kambuh jadi ESK lagi. Ya sudah tidak bisa dipakai levelnya, sudah tidak bisa memberikan efek terapeutik lagi. Kemudian dalam pemberian obat pada anak, sediaan obat yang banyak disediakan untuk anak dibuat dalam bentuk eliksir atau suspensi. Kebanyakan memang kalau pada anak itu pemberian obatnya sirup ya, eliksir ataupun suspensi. Jarang yang anak yang makan tablet, minum obat tablet gitu ya. Karena harus digerus terlebih dahulu, dicampur dengan air ya itu baru bisa. Karena kan tidak bisa menelan tablet ya, ataupun kapsul ataupun pil. Kemudian juga obat yang tersedia untuk anak dalam bentuk tablet sebaiknya dihaluskan atau digerus terlebih dahulu ya. Itu jelas. Kemudian faktor penyebab perbedaan respon obat anak dan dewasa. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa organ-organ tubuh anak itu belum berkembang secara sempurna, sehingga proses absorpsinya itu akan berbeda. Jadi tidak hanya absorpsi saja ya, bisa distribusi, metabolisme sampai dengan ekskresi ya. Misalkan perbedaan metabolisme karena proses enzimatisnya belum sempurna tadi. Nah, kemudian perhitungan dosis individual untuk bayi dan anak jika hanya dosis dewasa yang diketahui. Jadi untuk rumusnya berdasarkan luas permukaan tubuh DA sama dengan DD kali KO per 1,738.
meter persegi ya. Nah, DA itu apa? Dosis anak, kemudian DD itu dosis dewasa, AO itu luas permukaan tubuh anak. Jadi kalau menghitung luas permukaan tubuh bagaimana? Akar BB per BB yang kali 3.600 ya. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa ingat. Itu atau akar BB kali BB dibagi 3.600. Tidak salah ya. Kayaknya benar akar BB kali TB dibagi 3.600 ya. Nanti saya buka forum. Kemudian DA sama dengan DD kali KU per 1,73 ya, dosis individual untuk bayi dan anak. Kemudian luas permukaan tubuh orang dewasa dapat dihitung dengan 3 cara. Menurut Wagner melalui persamaan dengan luas permukaan tubuh sama dengan 0,09 W pangkat 0,73. W itu weight, berat badan dalam kilogram. Nah, ini yang kedua berdasarkan luas hasil perkalian antara tinggi badan kali berat badan. Nah, ini benar ya tadi. Jadi akan TB kali BB dibagi 3.600 dengan catatan tinggi badannya itu centimeter dan berat badannya itu kilogram ya. Jadi dirubah dulu kalau misal diketahui anak. Kemudian berdasarkan nomogram waist. Jadi ukuran tinggi badan dalam senti, nanti bisa dilihat di PPT-nya ya. Ukuran TB tadi dalam senti, berat badan dalam kilogram. Jadi ditarik lurus yang menghubungkan TB. Nah, ini yang menghubungkan ini kan baik berat, kemudian ini tingginya. Jadi ditarik yang menghubungkan TB dan BB. Titik potong garis yang ditarik dari titik tinggi badan. Jadi ditarik tapi tegak lurus ya. Tapi perlu tahu dulu TB-nya berapa, BB-nya berapa. Tinggi badan sampai berat badan dengan garis PT satuan meter persegi pada nomogram waist menunjukkan luas permukaan tubuh. Ini saya ditarik seperti ini. Nah, ini ya, tarik tegak lurus BSA luas permukaan. Nah, kan menggunakan lurus kelak. Nah, dengan berat badan dibagi 70 kali atau BD. Nah, kalau misalkan ada dosis kemudian DD itu biasanya berdasarkan usia, ini biasanya yang dipakai. Ada yang anak farmasi bisa pakai rumus Young, rumus Dillon, rumus Kuling, rumus Square, di situ ya. Jadi DA sama dengan N per N plus 12. Biasanya ada catatan umurnya ya. Kalau umurnya 8 tahun, kurang dari 8 tahun, itu pakai N per N plus 12. Tapi kalau umurnya lebih dari 8 tahun, itu pakai N per 20. Kemudian rumusnya M per 50. M itu umur dalam bulan di situ. Nah, kemudian perhitungan dosis individual untuk bayi dan anak berdasarkan dosis setiap kilogram BB yang sudah diketahui. Jadi jika diketahui dosis setiap kilogram BB, maka perhitungan dosis pada pasien tinggal mengalikan nilai dosis per kilogramnya. Contohnya, dosis amoksisilin 50 mg per kilogram. Nah, harusnya diberikan itu untuk BB dengan berat badan 30 kilo. Nah, itu harusnya dipakai 250. Berapa kalau berat badannya 60? Kan tinggal dihitung dikalikan nilai dosis per kilogramnya. Kemudian misalnya dosis paracetamol 5-10 mg per kilogram BB, maka dosis untuk anak dengan BB 10 kg, ini contohnya ya,
50 sampai 100 mg. Itu satuan dosis yang sering digunakan dalam farmakologi. Ketika ada B per B, bobot per bobot, jadi 100 gram dilarutkan dalam jumlah gram zat larut dilarutkan dalam 100 gram. Dulu sudah saya keluarkan ya kayaknya di IPD ilmu biomedik dasar ya. Kemudian perhitungan pemberian obat. Nah, X sama dengan D per T. X jumlah obat, D-nya juga atau yang diminta sebagai sediaan yang ada. Contohnya satu tablet atau ada resep kayak tadi ya, ada resep amoxicillin 300 mg, padahal sediaannya 500. Berarti berapa tablet kan? 300 dibagi 500 itu ketemu tabletnya. Nah, kemudian kalau melalui infus, bagaimana cara menghitung dosisnya? Nah, untuk menghitung dosis atau kecepatan infus yang tepat saat memberikan obat melalui infus, paramedik harus mengetahui informasi tadi berikut. Jumlah atau volume obat yang harus diberikan, nama pemberian obatnya, kecepatan infusnya berapa, faktor alat, jumlah tetes untuk tiap ini. Jadi bisa ya apa yang digunakan. Itu ya, jumlah atau volumenya berapa. Misal infus RL 500 ml. Nah, volumenya kan 500 ml. Namanya berapa satu hari? Kalau satu hari berapa tetes per menit kan? Di-set di situ kan alatnya. Nah, menghitung atau menentukan kecepatan infus. Nah, tetes per menit. Volume yang harus diberikan kali tetes per mili infus set dibagi waktu. Kemudian menghitung atau menentukan kecepatan infus ya. Saya yakin teman-teman sudah paham ya di sini. Dosis obat yang harus diberikan kali tetes dibagi konsentrasi obatnya. Nanti saya buka tugasnya tentang perhitungan dosis ya. Pengukuran dosis. Jika sediaan obat dalam bentuk cair, maka penggunaan untuk dosis adalah dengan sendok. Biasanya sendok itu ada ukuran milinya berapa mili ya. Kemudian untuk ketepatan pengukuran volume obat, pasien selalu menggunakan alat-alat takar. Jadi diusahakan untuk minum obat sesuai dengan takarannya ya. Oke, untuk soal perhitungan nanti bisa dilihat itu